Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa kali ini dalam bentuk kajian ilmu yang lain, yaitu mengenai kajian fikih Imam Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang mana kitab tersebut ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Sebelum kita mulai sesi kita pada kesempatan hari ini, mari bersama kita baca suratul Fatihah. Khususnya kita hadiahkan untuk muallif li hadzal kitab, dan khususnya untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari pembahasan kita, dari ilmu yang akan kita pelajari, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kegiatan ibadah kita dan kegiatan mencari ilmu kita, dan semoga ini menjadi amal kebaikan kita kelak di hari kiamat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita menyimak sedikit sebelum kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran ataupun pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib ini. Mari sama-sama kita mengenal Al-Qadhi Ahmad ibn Husain ibni Ahmad al-Asfahani, atau yang masyhur dengan nama Abu Syuja', yang mana beliau adalah penulis dari kitab ini, seorang pakar ilmu fikih Syafi'i, seorang ahli ibadah, orang yang saleh, berilmu, taat dalam agama, dan pernah menjabat sebagai qadhi. Ya, qadhi ini adalah hakim ya pada zaman dahulu, ya, dan kemudian pernah juga menjabat sebagai menteri pada saat itu. Dan beliau wafat pada tahun 593 Hijriah dan dimakamkan di Madinah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah matan atau kitab pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu Matan Abu Syuja', yang juga al-musamma disebut dengan Al-Ghayah wa Taqrib lil Qadhi Abi Syuja'. Nanti dalam pembahasan ini saya juga akan mencoba untuk menerangkan beberapa keterangan tambahan ya dari ulama-ulama yang lain, di antaranya ulama Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, ya. Nanti kita akan mendapatkan beberapa maklumat tambahan dari kitab ini, yang saya sadur juga dari kitab Mustafa Dib Al-Bugha, yaitu kitabnya At-Tadhib, ya. At-Tadhib. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita mulai pembahasan kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin tsumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, ya, dan kepada para sahabatnya sekalian. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibni Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala telah berkata, Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu ta'ala
an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuhu. Beliau mengutarakan bahwasanya beberapa sahabat-sahabat beliau meminta beliau untuk mengerjakan atau menulis sebuah kitab. Ya, kitab yang ringkas dalam fikih atau mengenai fikih madhab Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Al-Imam Syafi'i fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Yang pendek kitab tersebut itu diminta oleh sahabat-sahabat saya untuk ditulis dengan ringkas dan pendek. Tujuannya apa? Liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu wa yashula 'alal mubtadi hifzuh. Agar orang-orang yang baru belajar ya, tentang madhab Imam Syafi'i lebih mudah untuk mereka mempelajari fikih madhab Imam Syafi'i, baik untuk dipelajari maupun untuk dihafal. Wa an uktsira fihi min at-taqsimat wa hasril khisal ya. Dan juga di sana dalam kitab tersebut ekspektasinya adalah diperbanyak bagian-bagiannya dan dibatasi permasalahan-permasalahan. Jadi kita ketahui bahwasanya dalam fikih madhab Imam Syafi'i banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dibahas. Tentunya hal tersebut tidak dibahas dalam kitab ini karena memang tujuan dari kitab ini adalah pembahasannya dibuat ringkas dan pendek agar lebih mudah untuk dapat orang-orang yang baru pertama kali belajar fikih Imam Syafi'i itu mudah untuk mempelajari. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-shawab raghiban ila Allah taala fit taufiq lis-shawab lis-shawab innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Oleh sebab itu saya lakukan. Oleh sebab itu saya sambut. Ya, saya menulis kitab tersebut dengan mengharap kepada taufik dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya Allah lah yang mampu melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. Hanya Allah yang mampu melakukan apa-apa yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang maha lemah lembut kepada para hambanya, lagi maha mengetahui. Itu adalah muqaddimah dari kitab ini, yaitu kitab Matan Ghayah Taqrib atau terkenal dengan Matan Abu Syuja'. Dan dari sini kita tahu tujuan dari kitab ini yang tentunya untuk mempermudah untuk siapapun yang ingin belajar mengenai kitab atau mengenai fikih, mengenai permasalahan fikih Imam Asy-Syafi'i. Hadirin sekalian, kita masuk ke bab yang pertama, Kitabut Thaharah, yaitu tentang thaharah, yaitu tentang cara bersuci. Imam Abu Syuja' mengawalinya dengan perkataan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Bahwasanya macam-macam air yang dipakai, yang boleh digunakan untuk bersuci, itu ada 7. Di antaranya ma'us sama'i, air hujan, ma'ul bahri, air laut, ma'un nahri, air sungai, ma'ul bikri, air air sumur, wa ma'ul aini, air dari mata air, air yang keluar dari mata air, wa ma'us salji, air salju, dan ma'ul bardi, air embun. Ini adalah macam-macam air, 7 macam air yang boleh kita untuk bersuci. Lalu apa dasarnya, apa dalilnya bahwasanya air-air tersebut boleh dipergunakan untuk bersuci? Kita
Kita dapatkan penjelasannya di sini. Ya. Setiap air yang keluar dari bumi ataupun turun dari langit itu boleh dipakai untuk bersuci. Wal aslu fi jawazit tatahhur bihadhil ma, dan dasar dari bolehnya bersuci dengan air-air ini diantaranya yaitu ayat Al-Quran qauluhu ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah turunkan kepadamu hujan dari langit agar kamu dapat bersuci dengan hujan tersebut. Nah, ini dalilnya bahwasanya air hujan itu boleh dipakai untuk bersuci. Dan selain itu banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang air-air yang 7 tersebut. Ya, air 7 yang bisa dipakai untuk bersuci. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda. Sa'ala rajulun Rasulullah SAW faqal. Orang tersebut bertanya, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami sedang berlayar di laut. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma', sesungguhnya yang ketika kami berlayar kami cuma bawa air sedikit sekali air. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau seandainya kami wudhu dengan air tersebut, maka tidak cukup air ini untuk bisa kami minum. Nah, seperti itu. Ya. Kalau dipakai wudhu nggak cukup buat minum, kalau dipakai minum nggak cukup untuk wudhu. Seperti itu. Lalu orang tersebut bertanya, afana tawadda'u bima'il bahri, apakah kami bisa berwudhu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah baginda Rasul menjawab, yang namanya air laut huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Yang namanya air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Ya, maksud dari halal bangkainya itu ya adalah al-hillu maitatuh ay yu'kal ma mata fihi. Yakni maksudnya adalah halal bangkainya boleh dimakan binatang yang mati di dalamnya. Ikan mati di dalam laut, ya karena memang tinggal di laut, walaupun dia sudah menjadi bangkai, boleh kita makan. Ya. Dan hewan-hewan yang memang tinggal di dalam laut, maka itu halal bangkainya dan airnya pun suci, ya suci dan bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi maksudnya bangkainya ini halal, itu nggak perlu kita sembelih, nggak perlu sembelih dulu. Biduni dzabhin syar'i, nggak perlu kita sembelih secara syar'i dulu itu ikan, ya baru kita makan. Ya, nggak perlu. Ya, walaupun ikan sudah menjadi bangkai, tapi tetap ya matinya tanpa disembelih maksudnya, maka boleh itu kita makan dan itu halal. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah sesi kita yang pertama dan kita akan akhiri sesi kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ya dan ilmu dari pembahasan kita pada kesempatan hari ini, dan kiranya cukup sekian dari pembahasan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.